Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal atau asesmen sumatif tengah semester 2, tepatnya pada pendidikan Pancasila kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu A. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, B. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, C. Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, D. Samudra Atlantik dan Samudra Indonesia. Ya, anak-anak semuanya, wilayah Indonesia itu terletak di antara dua samudra, anak-anak ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikepalai oleh A. Wali Kota, B. Bupati, C. Gubernur, D. Presiden. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dikepalai oleh Presiden, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Adapun untuk gubernur itu mengepalai provinsi, bupati itu kabupaten, kemudian wali kota itu biasanya untuk kota di setingkat provinsi atau setingkat kabupaten. Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 3. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh A. Muhammad Yamin, B. Abdul Muiz, C. Insinyur Soekarno, dan D. Supomo. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya A. Pemberian negara Jepang, B. Persatuan dan kesatuan bangsa, C. Senjata tradisional yang ampuh, D. Balas dendam terhadap penjajah. Ya, anak-anak semuanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat diraih berkat adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kita tahu dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, negara Indonesia dapat merebut kemerdekaannya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Berikut yang bukan faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ya, yang bukan. Oke. A. Persamaan nasib. Ini ya, nasibnya karena sama-sama dijajah. B. Keinginan bersama untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, ini sama karena merasa ingin bersama-sama untuk melepaskan diri dari penjajahan Jepang atau Belanda pada waktu itu. Kemudian yang C, cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Lah, ini merupakan faktor perjuangan Republik Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Sedangkan yang D, wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah. Lah, ini salah ya, karena negara Indonesia itu bukan merupakan pemberian penjajah. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D, karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal
nomor 6. Ya, soal nomor 6. Rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap A. Toleransi, B. Sombong, C. Cinta tanah air, D. Rela berkorban. Ya anak-anak semuanya, di sini ada kata yang mungkin bisa kita perhatikan. Rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap rela berkorban, sehingga jawaban yang benar adalah D anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 7. Berikut yang bukan termasuk rasa cinta tanah air adalah, berarti di sini yang bukan ya. A. Memakai produk buatan dalam negeri. Lah ini cinta pada tanah air ini ya. Membanggakan produk luar negeri, lah ini bukan cinta tanah air. C. Mengolah kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, lah ini cinta tanah air. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ini juga perwujudan dari cinta tanah air. Adapun yang bukan jelas B, yaitu membanggakan produk luar negeri, ini bukan termasuk rasa cinta tanah air. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Rela berkorban, B. Cinta tanah air, C. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan, D. Bangga terhadap kebudayaan daerah secara berlebihan. Ya anak-anak semuanya, di sini yang harus dihindari, berarti ini perbuatan yang buruk yang harus kita hindari dari mulai dari A, B, C, D tadi. Yang perlu kita hindari adalah yang D, karena di sini bangga terhadap kebudayaan daerah secara berlebihan. Nah, kalau berlebihan maka akan menjelekkan kebudayaan daerah lain, sehingga ini harus kita hindari. Jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum yang mengabdi kepada kepentingan A. individu, B. kelompok, C. nasional, D. daerah. Ya anak-anak semuanya, seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan sistem hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional atau kepentingan umum daerah di negara Indonesia. Baik, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 10 anak-anak semuanya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk A. kebutuhan ekspor, B. kesejahteraan para pejabat, C. kesejahteraan para guru, D. kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya anak-anak semuanya, kekayaan alam yang ada di Indonesia jelas harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 11. Oke, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang A. politik, B. ke ekonomi, ya ekonomi, C. pertahanan keamanan, D. sosial budaya. Lah anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah untuk membela bangsa dan negara, sehingga jawaban yang jelas adalah pertahanan keamanan, yaitu yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, bangsa Indonesia tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa A. Jawa, B. daerah,
C. Internasional, D. Indonesia. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu beragam, ada suku bangsa yang berbeda-beda, bahasanya pun juga berbeda-beda. Namun untuk menyatukannya kita juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 13. Ya, upacara adat memberikan sesaji di Gunung Bromo disebut A. Kasoto, B. Sekaten, C. Ngaben, D. Subak. Ya anak-anak semuanya, upacara adat memberikan sesaji di Gunung Bromo itu disebut dengan kasodo. Lah ini perlu kalian ingat-ingat ya, ini merupakan kebudayaan yang ada di daerah Tengger di sekitar Gunung Bromo ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14. Lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah A. Bubui Bulan, B. Injit-injit semut, C. Kicir-kicir, D. Suwe ora jamu. Ya anak-anak semuanya, jelas sekali lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah Suwe ora jamu. Lah ini perlu kalian ingat-ingat, barangkali ini keluar di soal asesmen sumatif tengah semester kalian, bahwa Suwe ora jamu ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta atau Yogyakarta. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 15. Oke. Soal nomor 15, sikap seorang pelajar terhadap budaya daerah ya. Sikap seorang pelajar ini terhadap budaya daerah adalah A. mendiamkan, B. mengacuhkan, C. melestarikan, D. menyepelekan. Ya anak-anak semuanya, kita sebagai pelajar harus melestarikan, mengembangkan budaya daerah yang kita miliki tanpa menjelekkan kebudayaan daerah lain. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16. Bangsa Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Kekayaan alam Indonesia yang terdapat di daratan dan lautan mengandung sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya A. emas, B. tembaga, C. perunggu, D. pohon karet. Ya anak-anak semuanya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Di sini yang merupakan makhluk hidup adalah pohon karet, sehingga jelas sekali jawabannya adalah D anak-anak semua. Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 17. Kekayaan Indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang A. politik, B. agama, C. ekonomi, D. sosial budaya. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah kekayaan Indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa. Nah ini menunjukkan merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang ekonomi, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya, ancaman terhadap satu pulau milik bangsa Indonesia merupakan A. ancaman bersama bangsa Indonesia, B. ancaman kepada penduduk pulau itu sendiri, C. tantangan bagi TNI, D. tantangan bagi pemerintah untuk berdiplomasi. Ya anak-anak semuanya, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka jika ada satu pulau milik bangsa Indonesia terancam, maka itu merupakan ancaman bersama bangsa Indonesia, karena kita semua wajib mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19. Salah satu contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI adalah A. membolos sekolah, B. melanggar aturan sekolah, C. membedakan teman dalam pergaulan,
D. Memelihara kerukunan dengan sesama warga. Ya anak semuanya, di sini yang itu membolos sekolah itu jelek, kemudian melanggar aturan sekolah itu juga jelek, kemudian membedakan teman dalam pergaulan ini juga jelek karena bisa mengakibatkan pertengkaran. Namun yang paling benar di sini salah satu contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI adalah memelihara kerukunan dengan sesama warga, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 20. Oke. Berikut bukan termasuk tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Menciptakan persaingan dunia, D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini anak-anak semuanya kata kuncinya adalah yang bukan ya, yang bukan termasuk tujuan dari NKRI. Lah ini adalah yang C anak-anak, karena di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menciptakan persaingan dunia yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan dan tidak ada kedamaian, sehingga ini adalah yang bukan termasuk tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 21 dan 22. Kekayaan alam yang ada sebaiknya digunakan dengan A. sepuasnya, B. sesuka hati, C. sebaik-baiknya, D. sebesar-besarnya. Ya anak-anak semuanya, kekayaan alam yang ada itu sebaiknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dan kita lestarikan agar tidak cepat habis, agar bisa kita gunakan untuk anak cucu kita kelak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 22 anak-anak semuanya. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat semakin memperkuat rasa A. permusuhan, B. persaingan, C. perselisihan, D. persatuan. Ya anak-anak semuanya, dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini harusnya semakin memperkuat rasa persatuan yang ada di negara Republik Indonesia. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 23. Oke, berikut yang bukan termasuk rasa bangga terhadap bangsa dan negara adalah A. memakai produk dalam negeri, B. berusaha meraih cita-cita, C. membenci tarian tradisional, D. membeli produk dalam negeri. Ya anak semuanya, di sini yang bukan ya, yang bukan berarti di sini adalah membenci tarian tradisional. Ini merupakan perilaku yang bukan termasuk bangga terhadap bangsa negara. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 24. Ya anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar anak-anak sedang melakukan upacara bendera. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal berikutnya yaitu soal nomor 25. Oke, negara membentuk badan penegak hukum dan lembaga peradilan. Negara harus menegakkan hukum. Pernyataan yang sesuai informasi tersebut adalah A. Negara berperan dalam menjaga pertahanan negara, B. Negara harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, C. Mewujudkan pengaturan dan ketertiban merupakan tugas negara, D. Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Ya anak-anak semuanya, di sini intinya pada penegakan hukum dan lembaga peradilan, sehingga yang paling cocok adalah yang D anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian atau asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa
untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.